Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua. Kembali lagi di podcast episode ketiga ini ya. Percobaan ketiga gitu. Oke, topik kali fail. Topik kali ini mungkin agak lebih santai lagi sih dari 2 episode sebelumnya, terkait mungkin ada beberapa impian dari teman-teman terkait tempat tinggal nih. Gitu kan. Tempat tinggal siapa? Tempat tinggal kalian semua dong pastinya. Bisa di kota mana atau di daerah mana itu bisalah, terserah. Gitu kan. Pertanyaannya itu sih. Tempat tinggal impian teman-teman semua itu ada di mana gitu kan. Terus pengen kondisinya tempat tinggal itu seperti apa, impiannya gitu loh. Oke, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang jawab duluan, silakan. Jelas sih Pondok Indah sih. Kenapa itu? Kenapa ya? Elit lah bos, pencitraan. Ingat gak? Saya suka citra. Oh gitu. Biar itu keinginan yang dari hati atau karena di podcast ini gitu? Ya dari hati lah. Siapa sih nggak punya cita-cita tinggal di situ? Oh jadi pastinya tempat tinggal impiannya di Jakarta gitu ya? Atau sebenarnya kayak apa namanya, manapun tempatnya tapi kayak yang rumahnya itu enak banget buat apa, yang kamarnya tipe 80 gitu loh maksudnya. Baca. Apa sih, rumahnya itu kan kayak pencapaian diri nggak sih? Iya. Rumah itu pencapaian diri ya. Kalau misalkan punya rumah yang segitu berarti kita punya kayak udah bisa nih beli rumah yang segini nih gitu. Walaupun ini ya bajunya compang-camping. Tapi itu sih. Oke. Terus suasana yang pengen seperti apa sih rumahnya itu mungkin? Tapi pernah nggak lihat yang di TV itu yang dia rumahnya kecil cuman pemandangan di belakangnya itu air terjun. Nah itu, maksud itu saya juga seru itu. sih. Gitu Itu juga kan. seru sih. Kondisinya impian seperti apa sih? Iya. Lebih Gitu, Betul, mungkin yang lebih kakek-kakek. mengutamakan kondisi rumahnya yang Itu juga boleh itu. atau lingkungan sekitarnya nih impiannya gitu. Itu kalau bisa dapat, nggak semua orang bisa dapat soalnya. Betul. Gitu alam kan. Itu kalau ngelihat videonya, wah itu keren banget. Keren Cantik banget ya, kan. pemandangannya langsung air terjun, suasananya yang ijo-ijo gitu kan. Bayangin meeting Zoom di situ ya. Nggak meeting anjing, tidur. Seru banget anjing. Bener. Itu pilihan kedua sih. Ya itu pilihan pertama. Kalau nggak dapet, Berarti kalau ada yang pertama pasti ada yang kedua dan ketiga dong. Kalau nggak dapet situ ya di ini. Kalau nggak dapet ya subsidi lah ya, gimana lagi. Apapun dapat ya. Gimana? Kalau subsidi kebanyakan sih juga ada pemandangannya sawah, Wah, tebu. Karena bukan pemandangan sih, itu tanah yang belum dibangun jadi subsidi aja. betul. Oke, kembali lagi pilihan kedua apa nih? Karena tadi yang disebutin kan baru pilihan pertama. Itu pilihan pertama itu yang itu tadi tuh, yang rumah pemandangan belakangnya air terjun ya. Oke. Bukan air toren muncat ya. Biasanya ada tuh tetangga tuh ngisi air, pelampungnya rusak, jatuh tuh airnya ke sini ke rumah kan, bukan itu, yang air terjun, asli natural. Tapi kondisi rumahnya harus yang wah, mewah atau biasa-biasa aja, yang penting pemandangannya bagus. Enggak sih sebenarnya. Kayak ini aja seru ya. Maksudnya rumah kecil pun nggak apa-apa, tapi bisa seru-seruan bareng di rumah, lihat pemandangan bareng, kayak tempat untuk pasti kerja kan kita kan, entah siapapun kerja, satu anak masih sekolah dan segala macam, pulang tuh kayak bener-bener ngerasa ini rumah yang nyaman. Mungkin kalau dengan kondisi rumah dengan pemandangan seperti, kebanyakan untuk akses kemanapun pasti susah kan. Nah, lebih milih yang mana nih dengan kondisi akses yang kemana-mana susah, atau lebih mentingin pemandangan rumah lah gitu loh? Ya kalau pertanyaan rumah impian jelas ya, kayak gitu ya. Kalau akses dan segala macam harusnya ada sih. Bisa naik motor kan, bisa naik ini kan. Oke. Mau belanja ke pasar juga itu bisa Jadi lebih mengutamakan lah kondisi rumah, pemandangan yang keren daripada bisa disiasati. Daripada deket mana-mana. Suntuk. Iya, suntuk gitu kan. dekat dari PI. Iya. PI. Iya. Gimana? Ya, kalau Edo bilang tadi di Pondok Indah,
Nggak mungkin dapat. Tapi intinya gini, rumah tempat untuk kita bisa ngerasain apa namanya istirahat yang nyaman dan enak dan segala macam kayak gitu-gitunya sih. Ya. Gue juga pingin sih itu punya rumah yang pemandangan gitu, tapi harus punya siasat, maksudnya uang kita cukup, kita tinggal di situ gitu, tanpa ada tanpa ada kayak keinginan, bukan kayak keinginan ya, kayak bekerja harus ekstra terus tinggal di situ, kayaknya percuma. Maksudnya mungkin kita punya sewa rumah di kota terus kita tinggal di situ, jadi kita punya pendapatan yang bisa menikmati. Oh beda berarti ya, ada rumah untuk tempat tinggal sehari-hari, ada rumah yang benar-benar untuk istirahat gitu ya. Bukan, mungkin maksudnya Mas Ferry rumah di kota itu untuk disewakan dan jadi pendapatan kita gitu kan. Jadi Karena kalau cuma tinggal ya udah di rumah yang tinggal sehari-hari itu ya udah kita nikmati nyantai, uangnya dari kota itu tadi sih. Passive income. Gitu. welcome. Passive income. Oh, passive income. Karena kalau Betul. cuma nikmatin yang di perdesaan pemandangannya bagus tapi kita nggak punya apa-apa, susah juga di sana gitu. Maksudnya kita akhirnya jadi makan kurang atau segala GoFood macamnya jadi dong. kurang. Iya kan, kita kan Iya benar. pendapatannya dari mana kalau kita tinggalnya di agak Nggak bisa diutangin ya, kredivo pilihan. Atau pinjol. Benar. Oke, lanjut Pak Dodi, gimana kalau Pak Dodi? Kalau gue sih maunya yang nyaman. Nyaman itu berarti lingkungan. Jadi lingkungannya dikorem gitu ya. Aman tuh, nyaman. Pabrik tempeleng. Ya soalnya tempat gue tuh beda. nggak nyamannya tuh kayak gimana dulu? Nyaman itu Bising kah kendaraan atau ya maksudnya nyaman itu jangan-jangan sebelah kanan kiri tuh tanah kosong gitu. Jadi nyaman. lingkungannya aja, maksudnya tuh nggak terlalu satu jauh dari narkoba. Oke. Oke. Pergaulan. Ya kan? Pergaulan kan sekarang tuh sendiri, apalagi Betul. punya anak kecil. Waduh. Apalagi punya tetangga yang itu ya, main polisi-polisian ya. Ah itu. Udah nggak salah digebukin lagi. Soalnya Iya. tempat yang gua sekarang ini tuh ya dari gua kecil ya nyaman sih. Berarti udah kecapai dong. Ya udah tercapai walaupun rumah kayak begitu gitu. Iya. Oke. Kalau misalnya dalam situasi kita dari udah dari kecil nih berkeluarga di situ, dari kita udah punya anak, terus akhirnya di posisi anak itu sudah gede nih, udah pada gede keluar dari rumah, apakah itu jadi situasi yang jadi salah satu situasi yang gue ini juga harus keluar atau tetap stay di sini gitu kan? Itu mungkin jadi banyak lah dari beberapa orang berpikiran kok sepi gini sih gitu kan, dulu rame banyak anak kayak gitu. Iya. Kebayang nggak ya? Kebayang dong. Kebayang lah ya. Pasti kebayang lah. Pasti akan ditinggalin sama anak-anak. Iya, kalau itu pasti. Tapi udah disiapin kan pasti ya, kayak misalkan entar suatu saat ya dia emang harus pada keluar kan. Iya. Jadi kontrakannya disewain, kamarnya disewain. Kalau jawaban dari itu sih kayaknya nggak perlu keluar sih. Yang penting ada pemasukan aja. Maksudnya ya kita masih bisa punya usaha lah gitu untuk kita bertahan hidup lah di usia nanti anak-anak kita yang udah meninggalkan orang tuanya kayak gitu. Tapi definisi rumah yang ideal tuh kayak gimana sih buat Mas Ferry, terlepas dari apa namanya? Ini anak bakal pindah, bakal nggak ada gitu. Nah, sebenarnya itu dari kayak sekarang ya. Sekarang hari-hari sebelumnya juga udah mikirin kayak gitu, nih ketua bakal bagaimana nih gitu. Apa namanya, kerjaan juga bisa dibilang belum cukup untuk memenuhi semua keinginan pengen punya rumah, keinginan pengen kenyamanan lah gitu. Kalau idealnya itu ya pasti balik lagi kayak tadi, kalau bisa mah di usia tua itu ya di desa juga nggak apa-apa asal tetap ada pemasukan buat hidup per bulannya, karena apalagi yang mau dicari ya kan, jangan sampai tuanya itu malah jadi kayak nggak punya pemasukan.
Ya kalau bisa sih ya punya kos-kosan lah gitu. Ya kan? Tapi Kos-kosannya sebelah rumah lagi ya. Enak tiap hari bisa ngecek ya. nggak Betul. apa gitu. Kita tinggal makan singkong pagi-pagi gitu. Kalau lantai 2 penting nggak? Soalnya kan ada tuh kalau kita ngelihat di berita dan segala macam, wah ini enak nih lantainya 2. Cuma nanti kalau ada orang yang waduh nyesel ya udah tua udah susah nih untuk naik, susah beres ini di atas. Betul. Segala macam sampai malah ada orang yang mulai mudanya pun akhirnya bangun lift tuh buat lantai 1 ke lantai 2 karena tujuannya biar ya nanti kalau udah nggak bisa naik tangga bisa naik lift lah gitu. Iya, Cuman iya. listriknya tetap 900. Jadi nggak kuat. Nggak kuat. Nyalain genset dulu. Iya gak sih? Kalau Pak Dudi lebih suka yang mana, Pak? Enak gak sih punya rumah, pengen punya rumah yang kayak lantai 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau sebenarnya cukup lah lantai 1 aja gitu. Lantai Tapi 1, seluas tapi lapangan lebar. bola gitu. Tapi lebar. Kalau aku mungkin lebih dibuat kayak rooftop sih, lantai 2-nya itu kan dibuat lebih nyaman, tapi di apa ya, tempat kita nyantai lah di lantai 2 itu kan. Kalau buka usaha laundry jadi enak tuh. Buat jemur. Cuci jemurannya jadi banyak. Jadi bener. untuk tempat keluarga, tempat kita beraktivitas ya semuanya di lantai 1 gitu kan. Di lantai 2 cukup buat nongkrong, buat apa kayak gitu aja sih. Iya bener. Gitu. Gimana kalau pendapat yang lain nih? Iya kayak gitu sih. Target sekarang gimana supaya masa tua gue tua aman. Tapi kalau lihat tipikalnya Mas Ferry ya, karena dari cuan gitu ya, dia pasti bangun rumah atau milih rumah yang bisa berpenghasilan atau bisa dapetin duit. Betul. Itu betul banget. Kapitalis, komunis. Enggak dong. Itu kan namanya kan kita kan mensiasati hidup di usia tua yang kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Iya, nggak apa-apa juga Kalau sih bisa sih sebenarnya. bisa sambil dagang kecil-kecilan lah, sembako atau apa gitu di depan rumah. Oh iya Jadi, gini. Karena di usia tua itu mungkin udah nggak perlu yang macam-macam gitu, udah nggak perlu mobil, udah nggak perlu apa gitu ya. Di usia tua itu ya paling buat hidup, buat makan aja sehari-hari gitu. Oke. Kalau tipikal Pak Dudi, Mas Ferry, Mas Rian ini lebih suka bangun rumah sendiri atau beli langsung jadi gitu. Ataupun kalau beli langsung jadi, antar suatu saat kurombak nih. Karena ini nggak sesuai nih. Atau orang yang cenderung ya udahlah apalah mau ini bentuknya kayak gimana tapi nyaman ya sudahlah kayak gitu. Ya gimana Mas Rian? Ini ngomongin impian atau realita yang ada nih? Ya impian lah. Impian ya. Dua-duanya boleh. Kalau ngomong realita kan nggak mungkin ya. Saat ini pinginnya sih yang adanya dulu lah gitu. Kalau sekarang ya yang pilihan terakhir tadi sih ya udahlah, yang penting bisa buat berteduh dari hujan, dari panas gitu kan. Tapi kalau ngomong masalah impian ya pastinya mendesain sendiri dari awalnya tanah kayak gitu kan. Jadi kita tahulah pondasi apa yang kita inginkan, terus apa namanya? Apa yang Iya, modelnya apa, mulai dari tanah apa namanya yang bagus atau apa, itulah impian pasti. Berarti bangun rumah sendiri ya? Iya. impian. Meskipun pasti biayanya bakal lebih gede daripada kita beli rumah yang Denger nggak? Denger nggak? jadi. Barusan kayak ada suara tahu ngomong gede. Dari tadi diem ya. Itu ngomong gede. Ya, nunggu ditanya. Dia nggak langsung nyimbul gitu. Nunggu ditanya. Gitu. Studi apa nih kita ngomongin gitu. Gede. Ya, apa namanya? Ya, yang standar yang kita beli aja. Berarti nggak akan ngerombak-rombak ya, bukan tipikal orang yang punya ini nih. Kalau mau ngerobak kayak tadi sesuai dengan kebutuhan. Ya impian aja. Oh sesuai dengan kebutuhan. Oh. Iya, betul. Ya seandainya gue tinggal berdua ngapain? Itu butuhnya apa sih? Hah? Butuhnya apa? Kolam renang. Kebun pepaya di belakang rumah gitu. Pengen punya ini deh, landasan pacu kan. Oh gitu ya. Ya rumah subsidi, cicilan murah, udah cukup. Cukup ya.
Nggak kepingin impian yang langsung gede gitu kan. Aduh, nanti jatuhnya sakit lagi. Sakit Kalau kenapa? semakin Ya kalau besar, Itu kan- nggak kejadian, semakin Ya nggak besar apa-apa. rumah semakin banyak biaya Iya, yang dikeluarin. ini keluar. Iya kan tuh mafia. Cita-citanya kan jadi mafia katanya. Tapi ada ya orang yang ada satu kayak ada orang gitu, dia rumahnya gede banget sampai sewa apa namanya? Apartemen. Kerjain. Enggak. Hotel. Pembantu. Security-nya aja sampai Oh. 4 apa 5 gitu Pasti di ada, depan kayak gitu. Tapi ada lagi orang yang sebenarnya sama-sama orang top lah ya, sama orang hebat yang ya udahlah mending rumahnya yang segini biasa aja gitu gitu ada juga loh. Ada juga. Ada. Kalau Pak Dudi kelihatannya tergolong orang yang security-nya 5 ya? Iya, kemarin cerita soalnya Pak Dudi ini pengennya punya tempat parkirnya tuh pakai secure parking. Di rumah padahal. Iya, di rumah. Bayar dulu. Masuk. Ya bayar dulu. Langganan lagi. Itu Pak Dudi kemarin ceritanya kayak gitu. Oh gitu. Walaupun ngomongnya Ada tamu yang ke rumah gua, soalnya suruh bayar. suruh bayar. Itu Mas Ferry sih. Cuan. Kalau Yang bingung kan nanti kalau Fendi datang ke rumah gua, buat dia nggak keluar direhab. Direhab sama dia. Nah, gue punya satu pertanyaan lemparan nih. Iya, ada. Nah, ketika kita misal lewat nih atau lihat rumah gede gitu kan, gede banget gitu kan. Apa yang terlintas di pikiran kita terhadap rumah itu? Gua harus punya itu. Gua harus punya suatu saat kayak gitu. Sama sih. Punya nggak pikiran-pikiran konyol gitu kan, pikiran lucu terhadap komen misalnya itu orang kalau mau ngobrol gimana, pembantunya ada berapa kayak gitu. Iya. Pikiran konyol lah gitu loh. Kalau impian pasti gua harus punya pastilah, semua Itu orang pasti. pengen gitu kan. Kalau orangnya tipenya bekerja gitu, rumahnya segede tingkat 3 terus luas, kayaknya nggak bakal bisa menikmati sepenuhnya rumah itu. Tipe orang bekerja di luar terus. Kalau Alen ngeliat rumah gede ya, kalau udah ngeliat rumah gede, pengennya tuh ngisengin tau gak, nyari bel rumah, habis dipencet terus lari. Zaman gua kecil tuh. itu tuh. Kalau punya rumah impian, lah nggak bakal naruh bel di depan. Disengin pasti. Kalau gue lebih ke ini biasanya itu pembantunya ada berapa ya gitu. Untuk ngurus rumah Untuk segede rumah gitu ya. ngurus rumah segede itu terus cara ngobrol sama keluarga itu kayak gimana gitu kan. Pasti ketika udah masuk rumah udah masuk kamar sendiri gitu kan. Itu kalau sebulan beli Wipol berapa ya? Ya kayak pikiran-pikiran konyol kayak gitu kan yang sering Bener-bener. kita lewatin gitu loh. Gitu Iya, sih. bener-bener. Tapi kebayang sih kalau misalnya kayak gitu, kalau gua ini mas rumah keluarga gua aja masuk ke sini gitu. Kalau gua malah gitu. Suruh tinggal sini aja biar rame. Kalau gua malah mikirnya begitu. Gimana masuk ke? Ya maksudnya kayak sepupu apa siapa yang nggak punya rumah udah tinggal aja di sini. Oh, tinggal bareng. Kalau yang rumahnya gede banget. Iya, bareng-bareng Iya. gitu ya. Iya. Iya seru-seru itu kayak gitu. Terus duitnya dari mana nih orang bangun rumah segede ini kerja gitu apa kan? gitu ya. Kerja apa? Apa duitnya tinggal narik dari pohon, panen dari pohon dan atau apa kayak gitu kan mesti. Betul. Ini netizen pasti bakal banyak. Waduh, itu korupsi tuh. Itu nggak ngerti ya kalau itu. Apalagi bapak kita misalnya pejabat pasti konotasinya ngarahnya ke situ. Iya. Gitu. Padahal tuh ya nggak tahu lah. Tuh kan yang tadi ngomong gede diem lagi. Lanjut. Mau lanjut apaan? Mau Duh, lanjut beli ya rumah? udah apa gitu kan? Lemparan-lemparan pertanyaan apalagi. Kayaknya Pak Dodi kok diem aja nih, kenapa nih? Apa yang terlintas waktu melihat Nggak rumah usah gede? sedih, Pak. Apa? Kan selama ini udah tiap hari lihat rumah gede ya. Ya kelihatannya sedih banget. Kita juga gak akan beli kok. Gak akan dikucilin. Kita baru ngomongin doang. Komunikasinya gimana? Iya. Sedangkan rumah gede. Iya, kalau manggil anak ya. Iya, kamar sini, sana, sini. Yang kecil aja nggak ada komunikasinya kadang-kadang kan. Oh iya bener. Berarti itu harus diakalin pakai mic gitu. Kobol. Perhatian ya, Makan siang. kepada anak pertama mah. Apa pasang speaker dia?
perhatian gitu kan. Tim Kijang. Akhirnya jadi plus minus sih, maksudnya kita berhasil menggapai cita-cita sebesar itu, ya ada beberapa yang harus dikorbankan, ya mungkin komunikasi kepada komunikasi, kedekatan sama keluarga mungkin itu yang lebih penting ya. Orang habis pulang kerja langsung ke kamar. Iya. Kalau yang belum nikah ya langsung lari ke kamar udah. Nah kalau udah nikah ngapain? Main di kebayang kamar. Oh, main di kamar atau? Lah iyalah, tetep main di kamar. Tapi kebayang kan kalau misalnya rumah gak gede, terus anak pulang ya di kamar itu lagi gitu, kita ketemu lagi. Salah juga gitu kan gimana? Lagi nih lah. Iya. Tuh. Gitu, jadi plus minus lah. Plus minus Plus ya. minus. Atau yang ya udahlah biasa-biasa aja, Ya, nggak sedang-sedang terlalu yang aja. yang biasa dan nggak terlalu yang luar biasa gitu kan. Tapi kalau misalkan masing-masing deh punya rumah segede itu bakal ngapain? Kalau gue sih bikin apa sih, bioskop rumah itu namanya? Oh, home theater. Karaoke. Betul. Apa ya? Roller coaster. Enggak sih. Transmart kali. Itu mungkin yang uangnya banyak banget. Enggak ada kerjaan. Sore-sore tahu wah. Warga sekitar make. Yang tidaknya yang bisa bermanfaat lah, bisa dipakai gitu, jangan dibeli doang tapi nggak bisa dinikmatin kayak gitu. Iya. Tapi bakal bikin home theater ya? Home theater pasti itu, kalau itu home theater itu kayaknya udah Iya, gimana iya. Sama lagi bakal bikin home theater. Benar. Kalau aku juga sama sih. Peredam suara Tambah gitu. ini kalau karaoke juga bisa kali ya. karaoke gitu kan, Karaoke. buat ngilangin penat Gitu. lah. Oh, kalian bakal bikin ini studio. Nah studio sekalian lah karaoke sama Bikin studio. Home theater ada, studio ada ya. Bakal bikin studio foto ya. Jonathan. Bukan di situ. lagi. Sewain lagi. Cuan. Bener. Iya. Ini yang dua nggak ada yang jawab Ya, nih. kalau nih? nggak kenapa ente menganggapnya gua tuh cuan gitu. Ya tadi jawabannya gitu mulu. Yang penting ada penghasilan, mau rumah apapun, ibaratnya nggak ada pintunya, yang penting ada penghasilan. Gitu. Karena gue kebayang, masa ya kayak ngeliat-liat orang tua sendiri ataupun orang tua orang lain yang sekarang udah nggak bisa apa-apa, bukan nggak bisa apa-apa ya, maksudnya udah nggak pingin bekerja tapi kerjaannya nggak ada gitu. Ya kan Iya. harus melakukan apa gitu. Nangkep sih. Artinya bikin rumah itu yang nanti jadinya selain enak dibuat tinggal, tapi juga nggak ngerepotin orang lain gitu toh. Nah, maksudnya kayak gitu. Paham betul, kita kan soulmate. Paham, ini cuma Pak Dodi gimana nih Pak Dodi? Komen dong. Ya kalau gue punya rumah gede paling apa yang mau dibangun? tempat bermain untuk anak-anak. Gila. Oh, playground. Pingin bangun Dufan nih. Di belakangnya Dufan. Kan ini ya boleh sih. Atau belakang rumah hantu ya. Maksudnya kan ya nggak tahu deh kayak gimana tuh, maksudnya tempat bermain kayak Biasanya punya tempat yang gede. Prosotan gitu. Ya tempat bermain sama satu sarang olahraga. Wih, Kalau bawa aku apa nih? tambah lagi nih, kayak bikin aviari itu, Aviari, Aviari akuarium itu atau apa? nggak aviari? kandang burung besar. Akuarium lah. Tuh. Itu mungkin kalau impian akuarium deh. itu apa namanya? Hah? Tank ya? Super tank apa? Mega tank. Mega Mega tank, tank, kolam. kolam. Pokoknya yang ada untuk binatang lah. Hobi ya? Hobi, itu menyalurkan hobi gitu Iya sih, aja hobi sih. kalau udah tua penting sih. Hobi Bener-bener. terus Ada bisa kalau di- udah tua pengen bikin satu Cuan-cuan rumah. juga kan kalau beranak. Mas Ferry ini hobinya cuan memang. Nggak, soalnya saat Tapi ini- Nggak ada tapi yang kadang-kadang salah. orang kalau memang itu hobi itu mikirnya bukan ke cuan lagi sih sebenarnya kayak gitu kan. Iya, kepuasan batin lah ya. Kepuasan gitu. Iya, betul. Sayang banget nih misalnya hewan udah beranak ternyata dijual atau apa. Kadang ada satu orang yang punya pikiran kayak gitu, tapi ada Cowoknya di ini pelihara man. Nyamuk. Sekarang. Iya nyamuk. Nyamuk. Ada nyamuk datang malah ditangkep kasih makan. itu sih impian bunyi-bunyi kayak aduh burung kicau burung itu menenangkan Enak banget. Gemercik air itu Iya. memang salah satu Aduh, tentunya udah banyak duit sih harus dilakukan itu sih. Iya, anggaplah kita nanti punya rumah-rumah impian itu ya. ya Mudah-mudahan terrealisasi ya. Amin. Mungkin ini ada kesimpulan dari
Bapak Dodi. Topik kita kali ini Orang yang paling pasif nih. lebih mendengarkan aja, nggak ada usulan atau apa. Iya. Apa ya? Karena udah sering lihat ini ya, rumah dengan banyak hewan kali ya. Ya orang ini ya hobinya bikin taman bermain tadi ya. Dufan. Mudah-mudahan Pak Dodi rumah impiannya ada Dufan di belakangnya terrealisasi. Mas Rian punya kandang burung. Mas Ferry ini punya cuan terus. Betul. Saat ini gue memang selalu mikirkan cuan. Kalau bisa gue jalan-jalan tapi dibayar. Hah, gimana? Oh, gimana? Ya kan kayak vlogger naik gunung lah atau banyak lah. Banyak, Banyak. memang banyak. Hobi terkadang hobi yang kita jalanin bisa mendatangkan cuan buat kita. Betul. Gitu sih. Walaupun konsekuensinya suatu saat hobi itu akan jadi nggak enak lagi karena itu udah yang difokusin uang. Gitu. Iya. Itu udah tahu. Oke. Ada lagi nih? Kalau nggak ada, tutup nih ya. Ya mudah-mudahan semua terrealisasi ya teman-teman ya. Amin. Biar kita tercapai, mudah-mudahan tempat kerja kita jadi nggak nanggung lagi kan. Kita harus rajin kerja. Jangan kerja enggak, dipecat juga nggak mau. Kerja. Kagak gitu kan. Cuan. Demi masa depan yang lebih baik. Oke guys, sampai jumpa lagi. Treng. Wassalamualaikum warahmatullahi